Satu. Mungkin bisa dijelasin Pak dari berbagai rangkaian ATS-nya. Iya, ini dari ATS kan ada sistemnya automatic transfer, berarti kalau transfer itu ada dua bentuk yang ditransferkan. Jadi dari satu jalur PLN nanti untuk kebutuhan backup utama, yang keduanya dari genset. Jadi bisa dari genset, nanti power dari genset bisa pembangkitnya solar ataupun dari bensin. Karena kapasitas kecil biasanya memakai bensin, kadang generatornya. Dari powernya itu pakai bensin. Dan ini kita baru proses dari kWh meter yang sebelah kiri ini nanti untuk backup listriknya. Nanti ini pemasangan dari backup listrik dulu, kemudian nanti ini yang dua ini jalur outgoingnya. Jadi jalur outgoing itu udah jalur yang dipakai antara input PLN maupun genset. Jadi untuk kebeban, jadi dua-duanya ini adalah udah keluaran dari dua sistem tadi yang kita transfer tadi, genset maupun PLN. Untuk yang ini power inputnya, jadi sini power input ini pas sama nol karena ini bentuknya satu pas. Intinya satu pas dengan tegangan 220 pas dan nol. Nanti disuplai ke pengamannya MCB. Jadi ini MCB yang kiri untuk PLN, yang kanan untuk backup genset. Ada yang kecil di bawah ini adalah untuk parameter nanti ke mengetahui ampere. Ini namanya CT ya. Yang bentuk kecil ini CT, singkatan dari current transformator. Fungsinya untuk menurunkan arus yang terukur, karena sebetulnya arus kerjanya secara seri. Kalau seri dengan kapasitas besar melebihi dari mungkin 20 ampere, 50 sampai 100 nggak mungkin pakai kabel yang sebesar itu, makanya ada namanya CT. Singkatan dari current transformator, bisa untuk membaca nanti parameternya. Ampere meter itu standarnya per 5, jadi 100 per 5, 1000 per 5 atau berapapun nanti per 5. Nah ini MCB yang untuk outgoingnya, jadi pemakaian beban dari PLN maupun dari genset, nanti kita gantian. Setelah MCB, power masuk ke kontaktor. Kontaktor pertama itu kontaktor untuk backup dari PLN. Fungsinya kayak switching, jadi ada koilnya dalam, terus ada untuk kontaknya. Nanti kontak pertama untuk membackup yang keluaran ke sini, jadi ke panel outgoingnya sini. Karena ini ada sistemnya dua power, makanya harus dipersiapkan ekstra hati-hati. Tidak boleh dua-dua powernya masuk bersamaan. Makanya nanti dipersiapkan untuk kontrol-kontrol yang namanya interlock, biar nggak jadi benturan antara satu sama satunya, tidak terjadi benturan. Kalau satu masuk pasti ini udah terjadi fungsi interlock. Kerja kontaktor ini dikendalikan oleh time delay. Kerjanya sistem on delay. Jadi kalau delay pertama untuk backup PLN, jadi ini namanya timer on delay. Kerjanya on, jadi dengan beberapa second, karena ini di setting sekitar 30 second. Jadi PLN masuk 30 second, asumsi kalau PLN ada ketipan. Jadi nanti kalau terlalu pendek masuknya, resiko nanti PLN masuk sebentar udah oper lagi. Timer ini fungsinya juga untuk ngelok yang ke genset nantinya. Jadi kalau nanti udah operasional kita PLN pemadaman, berarti sistem pertama kontaktor mati, nanti yang kedua
di backup dari genset kita belum connect. Ini MCB genset yang kedua hampir mirip sama, masuk ke power ini juga keluaran nanti bersama. Nah, antara kontaktor PLN sama genset juga ada interlock selain dari timer. Timer kedua itu fungsinya untuk nyalakan genset, karena gensetnya dikhawatirkan masih manual, makanya masih ada timernya. Itu asumsi kemungkinan genset startnya tegangan belum full, jadi jangan sampai masuk ke beban. Mungkin ada yang lain lagi Pak? Atau Ini memang sudah? MCB utama, yang ini namanya main breakernya. Ini jadi MCB utama yang pengaman sebelum masuk ke instalasi sistem. Untuk pengamanan kontrol kita pakainya fuse yang kecil ini. Jadi fuse holder untuk pengamanan sistem karena arusnya kecil masuk ke coil-coil, dan untuk parameter nanti ke lampu-lampu sini kalau nggak dikasih pembatas sekring atau fuse itu resikonya ada kerusakan, nanti bisa lebih fatal. Jadi fuse kedua-duanya ini, yang satunya untuk backup PLN, yang kontrol PLN, yang satu untuk kontrol genset. Jadi kalau untuk PLN untuk daya arusnya listrik sendiri, untuk genset berarti untuk Sendiri, karena kontrolnya harus misal. Hmm. Kontrol PLN dan genset harus dipisah karena itu kerjanya secara interlock tadi, jadi nggak boleh dua-duanya bertemu. Kalau kedua-duanya bertemu dengan perbedaan tegangan dan perbedaan sinuswidanya, nanti sudut pasangnya beda. Seandainya itu 3 pas, kalau 1 pas belum begitu berbahaya, tapi kalau udah 3 pas nanti sekali kena semua hancur. Jadi bisa terbalik dari genset nanti kemasukan PLN, berarti nanti generator jatah pembangkit jadi motor gitu, harusnya berbalik, jadi kayak jadi penggerak bukan power. Baru sampai sini nanti dikendalikan sama yang di luar, nanti kita bahas lagi. Yang di luar ada sistem otomatisnya, ada manual, ada namanya ini nanti emergency stop. Nanti kita bahas satu persatu powernya ini apa, kegunaan. Ini bukan LED biasa tapi untuk kontrol ampere volt. LED-nya ada LED AP. Siap. Oke. Monggo dilanjut dulu Pak. Ya, yang sini Ya. satu ini untuk grounding. Jadi namanya ini busbar. Busbar yang sini tadi ini inputnya ini terminal blok. Jadi pengunikan nggak masuk ke sistem sini, biasanya bermasalah nanti kalau kita masih konek-konek sini. Iya. Jadi udah aman, ini input PLN, ini input genset. Terminal blok namanya ini, yang ini busbar groundnya, yang ini busbar nolnya. Tapi nolnya untuk nol outgoing, karena nol incoming masuknya ke TB, terminal blok. Jadi begitu. Terima kasih penjelasannya Pak. Nanti kita sambung lagi untuk yang panel-panel depannya. Oke, thank you.